Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Karunia Tuhan telah banyak kita nikmati. Karunia Tuhan telah banyak kita diberikan olehnya, dan karunia Tuhan telah memberikan kehidupan yang sangat banyak, sangat tidak terhingga di muka bumi ini. Manusia hendaklah selalu mengingat kepada penciptanya. Tuhan tidak terlalu banyak menuntut kepada manusia. Tuhan tidak terlalu banyak membebani kepada manusia, hanya saja mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan tentu saja dalam hal ini manusia hidup di dunia memang hanya satu kali. Memang manusia tidak akan hidup di dunia dalam dua kali. Memang ada juga ada istilah mati suri ya. Itu belum sampai saat ini belum ada pengetahuan tentang apa yang disebut sebagai mati suri, karena dalam cerita-cerita terdahulu juga ada orang yang sudah mati, sudah meninggal, kemudian dihidupkan kembali dalam cerita Nabi Isa. Kemudian ada lagi cerita sebelumnya ya. Akan tetapi sampai saat ini setiap orang, setiap manusia, setiap makhluk yang meninggal dan wafat sudah tidak akan kembali lagi ke dunia. Sehingga dari fakta-fakta, dari bukti-bukti tersebut memberikan suatu pastian bahwa manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya yang hidup akan kembali kepada Tuhannya dan akan diwafatkan oleh Tuhannya. Sehingga ada kehidupan, ada kematian. Apakah kita takut mati? Tentu saja semua orang mengalami hal itu. Ada ketakutan untuk mati, akan tetapi kematian tidak bisa ditolak dan tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan, sehingga apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan, maka itulah takdir manusia. Dalam hal ini kita tentu saja harus dekat kepada Tuhan, harus selalu mengikuti perintah Tuhan, dan harus selalu menjauhi larangan-larangan Tuhan. Dengan demikian akhir daripada kehidupan akan menjadi lebih baik, apa yang disebut sebagai husnul khotimah, artinya akhir daripada kehidupannya itu menjadi baik atau kembalinya dalam keadaan baik. Kemudian sebaliknya, apa yang disebut sebagai syu'ul khotimah, akhir daripada kehidupan manusia dengan ketidakbaikan. Mungkin seperti meninggal di atas misalnya di tempat-tempat yang istilah dunia gelap ya. Itu salah satunya di antaranya itu. Akan tetapi misalnya terjadi satu takdir Tuhan dengan yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan pesawat, kapal, kemudian orang jatuh, kemudian orang tersengat listrik misalnya, seperti itu kan tidak diduga-duga ya. Kemudian ada tiba-tiba nyebrang di jalan, ditabrak oleh kendaraan dan sebagainya, kecelakaan lah pokoknya kecelakaan. Itu adalah merupakan suatu ketentuan dari Tuhan, itu adalah merupakan satu takdir dari Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa takdir itu tidak sama? Tentu saja takdir tidak sama, takdir manusia tidak sama. Hanya saja yang sama adalah kelahirannya dan kematiannya.
Artinya setiap yang lahir akan mati. Setiap orang yang hidup akan mati. Akan tetapi ketentuan Tuhan tidak kita ketahui. Mungkin kita lagi sedang gagah-gagahnya, lagi sedang senang-senangnya, lagi sedang menjabat, lagi sedang menjadi penguasa, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Demikianlah apa yang dimaksudkan dengan rahasia Tuhan, sehingga manusia tidak mengetahui sampai sejauh mana ilmu pengetahuan manusia untuk mengetahui usia manusia yang lainnya. Memang ada seperti orang sakit ya, seperti orang yang sudah parah, kemudian ditentukan oleh dokter misalnya sekian hari atau sekian bulan akan menemui kematiannya. Akan tetapi itu hanya perkiraan saja. Mungkin diperkirakan 3 bulan, ternyata meninggalnya 3 tahun. Mungkin diperkirakan 3 bulan, ternyata 2 bulan sudah meninggal. Itu hanya perkiraan. Akan tetapi kepastiannya manusia tidak punya pengetahuan tentang itu. Dengan demikian kita selalu harus berbuat kebaikan dan kebajikan kepada manusia yang lainnya. Baru saja saya melaksanakan sholat zuhur ya. Sangat suasananya sangat menyenangkan, tidak tidak keadaan ya, memang kalau masalah kesusahan itu semua orang pasti ada rasa susah dan sebagainya. Akan tetapi hari ini saya sangat gembira. Semoga sampai seterusnya tetap merasa bahagia, merasa gembira ya. Manusia memang diberikan beberapa pilihan, beberapa alternatif ya. Akan tetapi kita jangan lupa bahwa pilihan yang terbaik adalah pilihan yang sesuai dengan ketentuan Tuhan. Itulah pilihan yang terbaik. Sebetulnya itu bukan pilihan, akan tetapi suatu kewajiban atau pokok. Kemudian ada pilihan, ada wajibnya, ada pilihan ya, gitu. Bagaimanapun manusia merupakan insan yang lemah dan tidak berdaya upaya. Mungkin kontrak manusia hanya tidak sampai 100 tahun ya. Dalam ilmu mungkin dari segi stamina tubuh, dari segi kesehatan tubuh, dari segi aktivitas, dari segi kemampuan dan sebagainya, diperkirakan manusia 40 tahun adalah itu puncak daripada prestasi manusia, prestasi orang tuh lagi top-topnya itu umur 40 tahun ya. Setelah itu mengalami satu penurunan, baik secara fisik, baik secara pemikiran, baik secara mental, moral, spiritual dan sebagainya, itu akan menurun. Dengan demikian kita harus selalu ingat kepada Tuhan agar jalan pikiran kita sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan demikian kita harus selalu mengingat Tuhan, harus selalu dekat dengan Tuhan, berzikir kepada Tuhan, dan meminta ampun dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan bisa kita raih, bisa kita capai. Kesuksesan di dunia memang itu semua orang menginginkan hal itu karena hidup hanya sekali. Akan tetapi dengan kesuksesan itu kita jangan lupa bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara, sedangkan kehidupan yang sangat lama adalah kehidupan di akhirat. Itulah yang disebut kehidupan abadi, kehidupan kekal, atau dalam bahasa Inggrisnya eternity life.
eternal life, seperti itu ya. Sehingga how to heaven, how to go to heaven, which way to go to heaven, not to hell. Jadi cara mana kita untuk mencapai kepada surga Tuhan, akan tetapi bukan kepada neraka Tuhan. Ada sekarang polemik di antara orang-orang, terutama orang-orang barat. Kalau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa harus ada neraka? Ini belum saya pelajari ya. Kenapa kalau Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa disediakan neraka? Kenapa tidak masuk surga semua? Sementara orang tua kita, nenek moyang kita, bahkan Adam sebagai orang pertama itu dilahirkan di surga. Saya akan cari kebenaran itu melalui ayat-ayat Tuhan, melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, sebagaimana pegangan hidup umat Islam, sebagaimana yang saya anut dan saya percaya. Terima kasih, saya kira itu saja. Semoga Anda juga dapat mempelajari apa yang telah dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.